مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa yang budiman, alhamdulillahirobbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ma'in, amma ba'd. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga di Ramadan menuju ke pertengahan Ramadan ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk melaksanakan ibadah puasa. Salawat dan salam tak lupa senantiasa mari kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Hadirin pemirsa yang berbahagia, ketemu lagi dengan saya Pak Hadi dalam acara Raman Rohani di bulan suci Ramadan ini. Kali ini Pak Hadi akan membawakan materi tentang zakat fitrah. Zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh tiap-tiap orang Islam, laki-laki maupun wanita, yang masih bayi maupun yang anak-anak, sampai dengan orang tua. Semua wajib mengeluarkan zakat fitrah. Di mana syarat wajib zakat fitrah adalah yang pertama beragama Islam, yang kedua menjumpai bulan Ramadan dan Syawal, dan yang ketiga orang tersebut memiliki kemampuan atau punya kelebihan harta. Dasar hukumnya ada di dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 103, yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Hadirin pemirsa yang berbahagia, zakat fitrah adalah zakat untuk mensucikan jiwa dan raga kita dari perbuatan maksiat dan dosa dan semua kekhilafan, kesalahan kita yang disengaja maupun tidak, yaitu syarat agar ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang budiman, hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, "Shaumul abdi mu'allaq ma bainas sama'i wal ardi hatta yu'addiya shadaqatal fitri." Sesungguhnya puasa seorang hamba itu bergantung antara langit dan bumi, yakni belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ia mengeluarkan zakat fitrahnya. Kapan waktu untuk membayar zakat? Nah, ini ada beberapa hukum. Yang pertama, wajib, yaitu sejak terbenam matahari di akhir Ramadan. Di akhir Ramadan matahari sudah terbenam, maka disitulah wajib hukumnya membayar zakat. Dan waktu yang afdol itu selesai sholat subuh sampai dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri, itu yang paling afdol. Kemudian hukumnya makruh, yaitu ketika kita setelah selesai sholat Idul Fitri baru mengeluarkan zakat, hukumnya makruh. Bahkan di sana tidak dihitung zakat, kadang hanya dinilai sebagai sedekah. Dan kapan diperbolehkan kita membayar zakat? Yakni sejak awal bulan Ramadan itu kita sudah boleh membayar zakat. Maka di kesempatan ini kami mengingatkan untuk kita semua, karena zakat fitrah ini hukumnya wajib bagi kita semua, ya, baik anak kecil, bayi, ya, sampai orang tua. Maka sebelum Ramadan ini berakhir, mari kita siapkan zakat terbaik kita.
Zakat fitrah itu berupa makanan pokok. Jadi kalau kita tinggal di Indonesia, berarti makanan pokok kita beras. Kita keluarkan beras kita. Setiap jiwa 2,5 kilogram atau 3,1 liter. Fatwa MUI yang terbaru ini ada juga yang berubah ya menjadi 2,7 kilogram. Hal itu semata-mata untuk kehati-hatian agar tidak kurang. Bagaimana kalau membayarnya lebih 3 kilo, 5 kilo dan seterusnya, itu lebih baik ya. Jadi kita melebihkan dari minimal yang kita keluarkan itu lebih baik. Kemudian menurut madhab Imam Hanafi, tidak ada halangan membayar zakat itu dengan uang, asalkan seharga dengan yang ditentukan. Jadi misalnya 2,5 kilogram beras atau 3 kilogram beras harga 50.000, berarti kita bisa ya mengkuruskan biaya zakat itu dengan uang 50. Tentunya nanti dengan cara-cara yang ditentukan. Kemudian yang terakhir, apa sih hikmah faedah dari zakat fitrah ini? Yang pertama tentunya adalah ini ibadah sosial. Jadi kita memberi bantuan kepada orang yang lemah, kepada orang yang membutuhkan. Yang kedua, ini juga sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kita istilahnya ikut merasakan penderitaan orang lain. Kemudian yang ketiga hikmahnya adalah membersihkan diri kita dari sifat kikir, ya, bakhil, bahasa Jawa ini medit. Ya, maka kita terhindar dari yang namanya akhlak tercela itu tadi. Dan tentunya mendidik sifat mulia bagi kita, pemurah ya. Kita lomo dengan apa yang kita miliki. Dan satu lagi tak kalah pentingnya, hadirin pemirsa di rumah, jangan lupa kita sebelum mengeluarkan zakat atau pada saat membayar zakat itu kita mengucapkan niat. Sudah tahu niatnya belum? Ya, meskipun niatnya dalam hati, itu kalau kita lafadzkan ya, kita ucapkan nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi. Sebut namanya siapa ya. Kemudian fardholillahi ta'ala. Umpamanya kita membayarkan juga untuk keluarga kita. Kita membayarkan untuk istri kita misalnya. Jadi ditambahkan nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi wa zaujati, sebutkan namanya siapa. Diri kita siapa, kemudian istri kita namanya siapa. Boleh juga sebagai kepala rumah tangga ya mewakili membayarkan untuk dirinya dan seluruh anggota keluarganya. Niat itu dalam hati. Kemudian nanti akan diterima oleh panitia zakat ya. Kemudian akan didoakan dan semoga nanti setelah kita membayar zakat betul-betul suci jiwa kita, suci raga kita ya, hilang sifat-sifat tercela ya, apalagi sifat kikir tadi, sifat apa tadi, menumpuk-numpuk harta, karena sebagian dari harta yang kita miliki itu ada hak fakir miskin, hak orang-orang lemah di sana. Jadi harta kita menjadi suci ya kan, kemudian jiwa kita menjadi suci, kemudian secara puasa kita juga insya Allah tidak tergantung, tidak menggantung di langit, benas sama iwal ardi, tetapi akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.